Bertemu kembali, pemerintah melalui Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan proses hukum atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo dilakukan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku. Lewat pesan tertulis, Menko Budi menyatakan pemerintah hadir untuk memastikan penanganan kasus Prada Luki berjalan transparan. Menurutnya, peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan, disiplin, dan kehormatan prajurit. Via pesan tertulis, Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan pemerintah memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku. Kemenko Polhukam terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak TNI memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Syafril Saputra Namo diusut secara adil dan tuntas. Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Ia juga mendorong evaluasi mekanisme pembinaan di lingkungan TNI. Ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Tangis histeris Sepriana Paulina Merpey, ibunda Prada Lukinamo, pecah saat Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budiakto, tiba di kediamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sambil bersujud, Sepriana memohon agar kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan putranya dapat diusut hingga tuntas. Hingga kini 20 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo. Terkait peran dari satu perwira TNI yang juga menjadi tersangka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan masih mendalami perannya, apakah berkaitan dengan pengawasan atau soal perizinan. Pada leveling tertentu, regu, peleton, kompi. Dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian, ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan, ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Sehingga sekali lagi itu masih dalam proses. Kasus yang menewaskan Prada Lukinamo menjadi sorotan ketika dugaan penganiayaan terjadi di Amnesty International Indonesia. Usman Hamid menilai penyidikan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal agar penanganannya bisa berjalan secara objektif dan transparan. Sebagai bentuk keterbukaan dari proses pengusutan ini, sehingga orang tidak mereka-reka apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua juga supaya tidak ada usaha untuk menghilangkan bukti, tidak ada usaha untuk melakukan semacam penghalangan terhadap proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan. Dan sebaiknya proses penyelidikan internal militer itu dilakukan bersama dengan lembaga eksternal, setidaknya lembaga seperti Komnas HAM misalnya, untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan cara-cara yang objektif, untuk memastikan bahwa hasil akhir dari proses pengusutan ini benar-benar memberikan keadilan kepada keluarga Prada Luki. Meski 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, keluarga Prada Luki meminta agar penanganan kasus ini dapat berlangsung transparan. Kakak kandung Prada Luki, Novilda Luciana Hetinina Namo, meminta agar para pelaku dapat dihukum secara adil tanpa ada pihak yang melindungi. Kami keluarga juga akan... Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya ditetapkan menjadi tersangka. Jangan sampai
kedepannya itu dibalik lagi, dilindungi lagi. Karena kita tidak tahu Mas Mei juga kita berhubungan dengan institusi yang besar juga. Jadi ya saya berharap pihak TNI bisa memproses secara terang-terangan karena ini menyangkut nyawa. Mungkin yang lain bisa diam, tetapi saya punya mama terutama kami tidak bisa diam. Prada Luki Shepril Saputra Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu. Prada Luki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Meski sempat mendapatkan perawatan medis selama 4 hari di RSUD Airamo, nyawa Prada Luki tidak terselamatkan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo? Bagaimana memastikan aturan hukum yang tepat dan adil ketika penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tak hanya dilakukan oleh anggota TNI, tapi juga terjadi di dalam lingkungan institusi TNI. Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat petang semua. Selamat petang, terima kasih Oleh. Oke. Selamat malam Pak Julius. Oke, Siap. saya ke Mas Julius dulu ya. Mas Julius, ini kan artinya tinggal pemberkasan dan juga nanti akan peradilan. Kalau berkaca dari penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah Anda meyakini di peradilan militer akan bisa menjatuhkan hukuman yang pantas sesuai keinginan keluarga? Tentu tidak, ada beberapa indikator. Pertama adalah ini bukan bukan satu kasus saja ya. Sebelumnya kita mendengar di tahun 2022, tahun 2024 ada kasus Prada Joshua, ada kasus Prada Indra gitu ya. Yang dua-duanya ketika itu diawali dengan narasi yang fiktif. Ada yang bilang main futsal kena jantungan, lalu jatuh dari pohon dan segala macamnya. Nah, pola-pola merekayasa meninggalnya prajurit kita, aset bangsa kita, calon pahlawan kita, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena indikator lingkup peradilannya itu lingkup peradilan yang memang tidak bisa atau sulit untuk dilakukan transparansi. Kenapa? Karena ini peradilan militer, di mana unsur komando masih ada di dalam penanganannya. Jadi kalau dari awalnya saja, dari hulunya saja sudah tergambarkan, terkonsep seperti ini secara regulasi, maka sulit untuk mengharapkan keadilan di belakang. Gitu. Berbeda misalnya ketika diawali pemeriksaan awal dan segala macamnya sudah melibatkan institusi lain. Let's say ada Jampit Mil, ya dia bisa bekerja sama dengan kejaksaan dan itu sudah terinstitusionalisasi di kejaksaan. Itu lain ceritanya. Oke. Pasti keterbukaannya dan juga keterlibatan pihak eksternalnya itu terjamin. Sehingga di ujung di hilirnya keadilan itu bisa dipegang, kan begitu? Nah kalau misalnya ada ketidakyakinan nih dari Mas Julius, nah kalau gitu Kang Oleh, bagaimana Anda dari Komisi 1 di peradilan militer nantinya bisa memastikan kalau semua prosesnya akan transparan dan ya hukuman yang dijatuhkan akan bisa sesuai dengan keinginan dari keluarga? Tentu pertama saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bang Julius. Bang Julius mewakili sebagai kelompok masyarakat yang quote and quote ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang serupa yang pada akhirnya tidak berujung dengan rasa ketidakadilan. Namun demikian ini TNI makin hari bertransformasi. Dan bagaimana juga TNI melakukan perbaikan-perbaikan, baik ke dalam maupun ke luar. Nah, kalau dilihat Prada Luki, kita bisa menghormati dan tentunya juga bisa mengapresiasi sekaligus memberikan sebuah satu dorongan, dukungan, kepercayaan pada TNI untuk mengusut secara tuntas dengan setransparan-transparannya. Nah itu seperti apa dukungannya Pak? Kita melihat bahwa transparannya TNI sekarang sudah mulai kelihatan. Ada 20 orang terlibat
Dan hari ini kemarin 4 ditetapkan tersangka, kemudian maju lagi hari ini sudah naik lagi 20 tersangka. Artinya ada itikat baik dari TNI, mendengar betul dan merasakan betul perasaan keluarga korban itu sendiri. Oke, Nah, Kang. kami DPR merekomendasikan bahwasanya bagaimana ini menjadi alarm Pradaluki ini, kematian Pradaluki itu menjadi alarm. Alarm untuk apa? Pertama, mengevaluasi SOP. Kalaulah perpeloncoan tadi yang berita-berita sebelumnya menyampaikan, apakah perlu, kalau memang masih perlu, apakah bisa dipukul rata semua daerah? Oke. Karena memang daerah Jabar, daerah Sulawesi, daerah Papua, daerah NTT kan berbeda-beda. Sehingga Oke. emosionalnya juga berbeda-beda. Oke. Nah, ini perlu tinjauan secara khusus terhadap SOP. Yang kedua, Oke, perlu ada efek jera. Nah, oke. Karena SOP yang bagus tanpa ada efek jera terhadap pelaku yang sama, rasa-rasanya SOP apapun tidak akan berhasil. Oke, Nah, oleh ini sebab untuk itu SOP rekomendasi kami untuk efek adalah jera itu. Oke, kita tanya dulu ke Mas Julius. Mas Julius, nah dengan ya tadi berbagai catatan yang juga sudah disampaikan oleh Kang Oleh Soleh, memastikan lagi transparansinya di sebuah peradilan militer. Kalau lembaga eksternal harus memang turun di situ untuk mengawalnya, siapa saja yang bisa? Oh, tentu di sini yang satu jadi indikator dengan kasus-kasus lainnya, kami selalu lihat ada keterlibatan senior atau pimpinan atau perwira, selalu seperti itu. Sudah Di dibungkus. dalam institusi yang memiliki garis komando yang kuat, pemeriksaan antara perwira dan juga prajurit ini selalu mengalami ketimpangan dan perbedaan. Kalau sudah terstruktur seperti ini, maka paling tidak dia harus melibatkan Komnas HAM di situ. Itu satu, penting. Yang kedua, dia melibatkan akademisi yang memang memahami, kalau tadi Bang Oleh Soleh cerita tentang kultur, maka dia memahami kultur atau budaya di dalam TNI kita, memahami struktur di dalam TNI kita, termasuk apabila terjadi kekerasan-kekerasan di dalam pendidikan, di dalam barak militer dan segala macamnya. Sehingga perspektifnya itu menjadi lengkap. Nah, kelengkapan perspektif inilah jaminan bahwa keadilan itu akan terpenuhi. Kalau sementara masih tetap mengerucut tim yang kemarin memeriksa dan tim yang sekarang, meskipun tadi Bang Oleh Soleh betul telah ada progres yang begitu positif, tetapi kalau timnya masih sama, maka kepercayaan masih kurang maksimal. Oke, Itu tidak masih bisa dipungkiri. Karena masih timnya masalah sama. transparansi Nah, itu. keterlibatan pihak eksternal menjadi jaminan. Oke, Gitu. nah Iya, soal betul. transparansi ini, Kang Oleh, Menko Polhukam sudah menjamin akan ada transparansi. Tapi sampai saat ini identitas 20 tersangka masih belum dirilis. Komisi 1 akan mendorong agar itu dibuka. Pada prinsipnya kita bisa memahami bagaimana timeline waktu yang sangat tepat. Tentu kita tidak serta-merta kita ya harus buru-buru atau menuduh secara radikal terhadap proses ini, gak begitu juga. Karena pada dasarnya saya yakin dan percaya ada kemajuan dan ada komitmen TNI untuk bertransformasi. Ada kemauan TNI juga untuk mendengarkan aspirasi. Saya bukan berarti saya ada hal subjektivitas, tidak. Karena memang kita lihat dan kita jujurlah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke Mas Julius. Mas Julius tadi juga sempat disinggung soal sebenarnya sudah ada progres, tapi cukup nggak? Dan ini juga 20 tersangka, apakah cukup sampai situ? Di sini kan ada perwira juga yang ditetapkan jadi tersangka karena memberikan kesempatan. Tanggung jawabnya cukup sampai di situ, atau yang atasnya lagi juga harus diminta pertanggungjawaban? Oh, tentu di dalam unsur komando, lembaga yang unsur komandonya itu sangat kuat gitu ya, seperti TNI, maka pengawasan itu melekat. Yang artinya apabila terjadi kesalahan di level bawah semakin ke bawah, maka atasannya itu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenang, tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kekerasan. Berarti sampai tingkat mana, Mas, kalau di sini? Apabila paling tidak 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Paling tidak 2 tingkat di atas Pradaluki harus bertanggung jawab. Karena itulah yang kemudian tanda kutip apabila
tentara-tentara kita melakukan operasi bersama pimpinannya, bersama komandonya, itu semua satu komando dan pertanggungjawaban ada di komando tertinggi paling tidak 2 tingkat di atasnya. Gitu. Nah, ini juga terjadi sehari-hari karena sehari-harinya tentara kita latihan, tentara kita beraktivitas itu menggambarkan pada saat mereka bertugas untuk menjaga keutuhan NKRI baik di dalam ataupun di luar. Oke. Apabila di dalam kita kecolongan bisa dipastikan di luar kecolongan. Nah, ini yang kami khawatirkan. Jadi nyawa Prada Luki ini menggambarkan bagaimana kondisi sistem pertahanan dan ketahanan kita di tangan TNI saat ini. Apabila ini tidak dapat diberesi secara transparan, kita tidak melihat bagaimana perbaikan sistemnya, perbaikan strukturnya, perbaikan kultur, kekerasan itu paling penting, termasuk perbaikan sistem peradilan yang masih di bawah Undang-Undang 3197 yang sudah sangat kadaluarsa itu. Ini juga belum bisa menjamin tidak terulang kembali, gitu. Oke, transparansi itu yang terus ditekankan juga oleh keluarga dari korban. Ya. Mas Julius dan juga Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.